keputusan Bu Mega yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda ini apakah bisa diterjemahkan sebagai bentuk perlawanan Ibu Mega kepada pemerintahannya Prabowo Gibran? Menurut salah satu sumber yang terpercaya mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo menyesalkan instruksi Ibu Megawati untuk menunda retret itu. Ya kalau banyak yang menilai sebenarnya langkah yang diambil Bu Mega ini kan blunder ya. Saya sepakat. Ada dua hal. Pertama, alasan untuk melawan itu apa dan cara melawannya. Kalau alasannya yang diyakini oleh publik itu kan karena Pak Hasto ditahan. Karena Pak Hasto ditahan, kenapa harus melawan? Dengan hadirnya Mas Pramono ini kan bisa ditafsirkan bahwa Ibu Mega juga sudah mulai memahami dan mudah-mudahan nanti segera nasi goreng jadi. Makan bareng lah. Ya udah dipersiapkan agak ya, lama. Munggahan. Nah, betul. Momentumnya kan munggahan kan. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Siap, Mas Ar. Siap, sehat ya Mas ya? Sehat. Terus memantau apa yang terjadi di Lembah Tidar. Biarkan mereka lagi retret. Mas Abdul hari ini yang terus memantau. Iya, enggak, tadi saya tertarik gerakan tangannya tadi. Iya. Kayak gerakan tangan melawan gitu. Melawan arah biasanya begini, oh ternyata diperkenalkan sini kan. Kayak mulai melawan gitu. Mulai membangkang. Mulai membangkang. Keputusan Bu Mega yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda. Ya, kan menunda kan, bukan menunda, bukan melarang kan ya. Ini apakah bisa diterjemahkan sebagai bentuk perlawanan Ibu Mega kepada pemerintahannya Prabowo Gibran? Ya kalau dilihat dari tensinya, tentu kan ada grafik gitu ya. Kalau ibarat grafik dia naik. Dari mulai awal kalem, lalu kemudian agak memanas sedikit, tapi akhirnya kemudian benar-benar panas gitu. Jadi hubungannya kemudian menjadi sangat panas, dan panas itu berpotensi retak, ya kan? Kalau sesuatu dipanasi dan yang dipanas itu tidak kuat, maka dia bisa jadi retak. Nah, begitu pula hubungan politik ya, apalagi hubungan politik yang di satu sisi sudah ada beberapa pemicu sebelumnya. Pemicu yang sebelumnya yang saya maksud adalah pilihan yang berbeda dalam Pilpres, ya kan? Residu Pilpres mau tidak mau, suka tidak suka masih ada. Betul. Meskipun ya kalau kita lihat secara lebih teliti lagi atau lebih detail lagi, kekecewaan Ibu Megawati itu kan bukan kepada sosok Prabowo kan sebagai calon presiden waktu itu, tetapi kekecewaan Ibu Megawati kan kepada kadernya yang notabene kemudian menjadi presiden 2 periode, yaitu Pak Jokowi, yang awalnya sepertinya mendukung Pak Ganjar seolah-olah memberi angin, tapi terakhir berbalik arah malah kemudian mendukung Pak Prabowo, dan dilalahnya Pak Ganjar kalah kan gitu, Ganjar Pranowo kalah. Nah, maka residu dari Pilpres itu terbawa. Tetapi sempat kemudian membaik ya, mulai ibarat gelas itu dia mulai kemudian keretakannya mulai ditambal gitu. Mana buktinya? Yaitu ketika Megawati Soekarno Putri, Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memulihkan nama Bung Karno, memulihkan nama baik Bung Karno. Meskipun jejak ketika memulihkan nama Bung Karno kan sudah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, oleh Pak Jokowi. Tetapi di situ sama sekali tidak ada kan ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Yang ada adalah ungkapan terima kasih kepada Pak Prabowo. Itu kan sebetulnya juga tanda-tanda bahwa ada keinginan untuk merajut hubungan yang lebih harmonis antara PDIP dan pemerintahan sekarang di bawah Prabowo. Tapi kasus Hasto Kristianto membuat semuanya berantakan. Ibarat meja makan, di atasnya sudah tertata hidangan, sudah tertata nasi goreng buatan Ibu Megawati, sudah tertata minuman, teh yang hangat, yang enak, gitu. Tiba-tiba
dibuat berantakan dengan kasus itu, atau ada yang menarik serbet, bukan hanya serbet, taplak meja. Jadi apa yang terjadi kemudian ya hidangan yang sudah tersaji berantakan semua. Dan menurut salah satu sumber yang terpercaya mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo menyesalkan instruksi Ibu Megawati untuk menunda retreat itu. Jadi kan ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto dinyatakan sebagai tersangka kan waktu itu tidak langsung ditahan. Itu saja sebetulnya ada yang mengatakan, ada yang menyebutkan bahwa ada Ibu Mega menelpon, melakukan semacam video call lah, mempertanyakan itu. Ya tentu saja kalau yang dipertanyakan kan kenapa dia menjadi tersangka, ya salah alamat kalau itu menanyakan ke presiden, karena memang kan KPK mestinya kan lembaga yang independen. Lembaga independen meskipun dia berada di dalam rumpun eksekutif menurut undang-undang yang baru yang hasil revisi. Nah, dengan jawaban itu sepertinya tidak terlalu puas begitu. Lalu Bu Mega kan umroh, kebetulan sudah terjadwalkan untuk pergi ke umroh. Lalu pulang dari umroh mendapati kenyataan bahwa sekjen PDIP ditahan, diborgol, menggunakan rompi oranye, diperkenalkan di depan media massa, dan di depan media massa itu pula kemudian Pak Sekjen Hasto Kristianto menyatakan siap akan melawan. Nah, beberapa jam kemudian terbitlah surat itu, instruksi itu, bahwa kepala daerah kan sudah dilantik yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan menuju retreat. Retreat itu berlangsung dari tanggal 21 sampai 28. Sampai 28 Februari ya. Retreat itu kan berlangsung dari hari Sabtu. Hari Sabtu kan ya, hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu itu Jumat dilantik kan? Dilantik kan hari Kamis. Ya. Jumatnya kan pada berangkat. Bahkan di surat itu kan dinyatakan bahwa yang sudah berangkat untuk kembali kan, sambil menunggu instruksi selanjutnya. Dan kedua, tidak menunjuk PLT kan, Megawati tidak menunjuk PLT Sekjen untuk menggantikan Hasto. Semua koordinasi berada di satu pintu, di satu tangan, yaitu di Ketua Umum PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau dilihat bahwa pertanyaan tadi, kembali kepada pertanyaan apakah ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan, kalau saya melihat kok iya. Nah, ini sebuah perlawanan. Perlawanan dalam bentuk yang masih ya belum bubat lah ya, belum all out belum. Karena kan bahasa yang dipilih pun juga masih menunda kan. Menunda itu kan artinya boleh jadi di tengah jalan nanti ikut. Atau bisa jadi dipilih-pilih siapa yang bisa ikut dan siapa yang tidak. Tergantung bagaimana pembicaraan politik selanjutnya setelah itu. Tetapi kalau kemudian yang satu kecewa berat, yang satu juga merasa ada ajakan untuk tidak mengikuti retreat, maka ya kecewa kan. Tentu saja ini akan membuat situasinya menjadi renggang. Dan kalau kita saksikan di media massa, di media sosial yang sangat ramai kan, di dua titik kan dikritik semua itu. Yang pro kontra lah. Ada yang mengkritik bahwa ini adalah kekanak-kanakan, ada yang menyebut memelihara dendam. Bahkan ada yang mengatakan, kalian itu pejabat dipilih rakyat. Nah, retreat ini kalau tujuannya bisa positif buat rakyat, kenapa mesti dilarang? Kesetiaan terhadap partai itu mestinya selesai atau berakhir ketika kesetiaan terhadap rakyat dimulai. Artinya pejabat publik itu kan punyanya rakyat. Bahkan kan kemudian ada yang membanding-bandingkan dengan beberapa ketua umum yang lain yang pernah mengalami hal serupa. Ketika Idrus Marham dulu Sekjen Golkar pernah dijadikan tersangka, kemudian menjadi ditahan,
Itu kan responnya Golkar nggak macam-macam itu, nggak melakukan hal-hal semacam ini, ngambek lalu mengeluarkan instruksi gitu. Ketika Nasdem juga begitu kan, Pak Surya Paloh 2 kali malahan kan, ketika Rio Capella sekjennya kan, kemudian setelah itu Pak Joni Plate itu juga bukan terus ngambek terus presiden tidak diundang, enggak. Ketika Kongres Jokowi datang membuka, Prabowo menutup. Jadi ini justru di satu sisi di kalangan tertentu ini menjadi perlawanan yang seperti kayak heroik, tetapi di kalangan yang lain ini bisa menjadi bumerang bagi partai yang melarang itu, baik PDIP. Instruksi Bu Mega kepada kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatannya ke Magelang, untuk tidak mengikuti retreat, itu apakah tidak kontraproduktif dengan partai yang dipimpin oleh Ibu Mega, yang dibesarkan oleh Ibu Mega ini? Itu yang pertama. Kedua, bagi kepala daerah yang sudah hadir di dalam retreat itu, tentu saja kan pasti ada konsekuensinya kan. Sanksinya seperti apa? Ini kasihan sebenarnya kepala daerahnya kan. Dilema kan. Ini seperti makan buah si malakama kan. Makanya menghindari media massa juga. Nah, itu dia. Bupati Brebes. Begitu ditanya cuma namaste aja begitu. Tidak ada sepatah kata. Bupati Lebak yang dia ngasih keterangan. Iya, Bupati Lebak ngasih keterangan. Terus kemudian Bupati Malang juga, Sanusi juga menyampaikan keterangan. Ya, kalau banyak yang menilai sebenarnya langkah yang diambil Bu Mega ini kan blunder ya. Saya sepakat. Pertama gini, ada 2 hal. Pertama, alasan untuk melawan itu apa dan cara melawannya. Kalau alasannya yang diyakini oleh publik itu kan karena Pak Hasto ditahan. Loh, karena Pak Hasto ditahan, kenapa harus melawan? Pak Hasto itu kan sudah ditahan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Dia sudah melakukan pra-peradilan, tidak diterima. Dia juga sudah menjadi tersangka dengan alat bukti yang menurut KPK sangat kuat, dan itu sekali lagi dikuatkan oleh pra-peradilan. Bahkan kalau kita lihat tengok ke belakang, itu kan ada pernyataan dari mantan penyidik KPK, Pak Novel, bahkan bahwa Pak Hasto ini sebenarnya kan ingin dijadikan tersangka pada tahun 2020. Ya sudah, kalau emang sudah prosedur hukumnya itu sudah dilalui secara baik, secara prosedural, ya sebenarnya tidak perlu untuk dilawan. Kalau anggapan bahwa Pak Hasto ini dikriminalisasi, dipolitisasi, ya buktikan aja nanti di pengadilan. Tidak perlu. Jadi ada yang menilai apa yang dilakukan Bu Mega itu terlalu reaktif. Saya sih sepakat. Terlalu reaktif sehingga alasan yang dia gunakan itu tidak substantif. Jadi kalau umpamanya begini, kalau umpamanya dia meminta kadernya untuk menunda untuk ikut retret, alasannya umpamanya karena tidak sesuai dengan semangat efisiensi, itu mungkin masih bisa kita perdebatkan kan. Tetapi kalau alasannya itu karena Pak Hasto ditahan, dijadikan tersangka, kok menurut saya justru menjadi bumerang bagi PDIP. Kalau kita lihat perbincangan di media sosial itu hampir sebagian besar itu kan sentimen negatif terhadap apa yang dilakukan Bu Mega kan, bahwa katanya lagi-lagi Bu Mega atau PDIP itu justru menunjukkan diri sebagai partai yang membela elit. Pak Hasto ini kan elit yang seharusnya membela publik, harusnya berpihak kepada publik, tapi justru lebih mengutamakan elit. Kalau retret ini kan ya sebenarnya lebih kepentingan publik kan. Lepas apakah nanti ini akan ada hasil konkretnya, karena kan banyak juga yang menganggap kok tidak terlalu yakin nanti itu memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pemerintahan yang optimal. Karena ke menteri misalnya kemarin jajaran kabinet udah retret kan berapa hari juga kan. Toh pelaksananya juga masih banyak miskoordinasi, bahkan antara presiden dengan menterinya ada salah atau menterinya diduga jalan sendiri-sendiri. Itu jadi kalau alasannya soal itu mungkin masih bisa kita terima, tetapi kalau alasannya karena Pak Hasto ditahan kok
Menurut saya itu terlalu reaktif dan itu blunder menurut saya. Dan ini kasihan juga partai kepala-kepala daerah yang dari PDIP itu dia dilema. Jadi dia tidak datang dalam tanda kutip membangkang pusat. Dia datang membangkang perintah ketua umumnya. Jadi menurut saya sih ya saya mendukung juga beberapa kepala daerah dari PDIP yang akhirnya ikut retret. Soal sanksi, soal konsekuensi, saya pikir paling berat itu nanti cuman dipecat dari partai kok. Kan nggak bisa PDIP akan menarik bupati yang sudah terpilih, orang memilih itu rakyat, bukan memilih itu partai kok. Ya paling berat itu konsekuensinya yaitu dipecat dari partai. Tetapi kalau itu dilakukan kok PDIP saya pikir akan semakin tidak mendapatkan empati publik. Iya, betul. Jadi ya reaktif menurut saya. Jadi ini alasan-alasan substantif itu justru tidak kelihatan dalam hal ini. Dan justru malah menambah persoalan baru di PDIP kan. Iya. Apalagi begini, kepala daerah itu kan tidak hanya diusung oleh PDIP saja gitu kan. Pasti ada yang bekerja sama dengan partai lain kan. Gitu. Jadi langkah Bu Mega itu betul bisa dikatakan itu sebagai blunder. Tapi yang menjadi pertanyaan, Mas Kohar, retret ini yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ya, lalu Kementerian Dalam Negeri, apakah kepala daerah yang memang seharusnya ikut dalam retret ini boleh untuk tidak hadir atau boleh menolak secara hukumnya maksudnya? Kan nggak ada hukumnya. Ya, tidak ada kan dalam undang-undang ini nggak ada juga tidak ada. Itu artinya boleh, pada prinsipnya nggak ada masalah. Diselenggarakan juga boleh, tidak diselenggarakan juga nggak apa-apa. Tetapi tinggal tergantung bagaimana memaknai retreat ini. Yang paling penting kan mereka tidak keluar dari barisan koordinatif dengan pusat. Selama dia izinnya masuk akal, ada sesuatu yang tidak masalah gitu, ya nggak masalah juga tidak menggelar retreat. Toh nanti misalnya kalau yang ini ditunda, lalu ikut pada gelombang berikutnya, kan mau ada gelombang berikutnya. Karena kan ini belum keputusan MK. Betul, belum semua kepala daerah dilantik kan. Nanti setelah 40 lebih yang dilantik ini kan ada retreat lagi. Nah, pertanyaan, perdebatan apakah retreat ini bermanfaat atau tidak, tentu saja ya kembali kepada bagaimana strategi pemerintah untuk menyatukan visi ini. Pemerintah kan maunya visi misinya ini didengar oleh daerah karena ini menyangkut sebuah negara gitu, negara kesatuan yang terdiri dari 17.000 pulau gitu dengan jumlah provinsi yang juga sangat besar 38 dengan 514 kabupaten kota. Itu tentu bukan perkara yang mudah untuk mendirection, untuk mendirijeni sebuah bangsa dengan tingkat kemajemukan yang sebesar itu, sebesar Indonesia. Nah, dalam rangka itu maka dipandang perlu untuk dilakukan retreat misalnya. Perkara ternyata setelah retreat itu hasilnya nanti juga kembali ke masing-masing, itu berarti sistem itu belum terbangun secara baik. Tetapi yang bisa saya lihat adalah ada kekhawatiran sebetulnya dari Presiden Prabowo itu bahwa ancaman negara gagal itu bukan sesuatu yang yang menakut-nakuti saja, enggak. Itu ancaman negara gagal itu sebuah ancaman yang nyata. Saya melihat nyata menuju gagal kan kalau kita baca bukunya Daron Acemoglu dan James Robinson itu yang judulnya Mengapa Negara Gagal atau Why Nation Fail, itu tanda-tandanya salah satu adalah ketika pemerintahan eksekutif, kekuasaan eksekutif itu gagal dalam mengendalikan dan mengontrol daerah. Jadi beda loh ya, mengendalikan daerah dengan desentralisasi itu dua hal yang berbeda. Desentralisasi itu bukan berarti, atau otonomi daerah itu bukan berarti daerah itu sama sekali lepas dari hal-hal yang bersifat pusat menjadi kewenangan pusat. Nah, ketika pusat itu gagal dalam mengordinasikan sistem kenegaraan, maka di situ negara terancam gagal. Nah, sepertinya Pak Prabowo pasti tidak mau ini kan. Tidak mau negara Indonesia menjadi negara gagal, sehingga setiap item yang menurut penelitian
Acemoglu dan James Robinson itu mengarah kepada negara gagal, ya harus dihindari sama sekali. Bentuknya macam-macam. Nah, salah satu diantaranya adalah untuk menghindari lepas kontrolnya atau keluar barisannya para kepala daerah dari koordinasi dengan pusat, maka diadakanlah retreat ini. Yang di situ ada pembekalan macam-macam lah, supaya tidak terjadi dulu istilahnya ada raja-raja kecil ya, ada raja-raja kecil yang kemudian mokong gitu. Kalau bahasa Jawa Timurannya kan ada mokong gitu ya, membangkang lah ya, membangkang, seenaknya sendiri membuat peraturan-peraturan yang seolah-olah Indonesia itu kayak negara federal, padahal kan faktanya Indonesia itu negara kesatuan, bukan federalisme. Sehingga aturannya seperti kayak negara dalam negara. Nah, itu kan yang dikeluhkan oleh banyak orang, sehingga muncul raja-raja kecil ini wilayah saya. Karena apa? Karena mereka ini kan, terutama bupati wali kota, itu kan sama-sama dipilih oleh rakyat. Sama dengan presiden dipilih oleh rakyat juga kan. Jadi merasa bahwa pertanggungjawaban kami adalah pertanggungjawaban terhadap rakyat. Begitu juga gubernur, kan dipilih rakyat juga. Padahal kan kalau di dalam struktur ketatanegaraan kita, itu gubernur itu kan sebetulnya kepanjang tanganannya pemerintah pusat. Yang dia akan mengkoordinasikan daerah. Tapi di daerah sendiri kadang-kadang juga, katakanlah di sebuah provinsi begitu, itu belum tentu loh semua bupati atau wali kota di daerah itu mau kalau diundang. Karena mereka juga merasa, kami sama-sama dipilih oleh rakyat, derajat kami sama dengan Anda, kan gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka dia lakukanlah retreat. Nah, apakah secara hukum ini diatur? Ya enggak. Tetapi bahwa daerah itu tidak boleh membangkang pada keputusan pusat atau hal-hal yang sifatnya keindonesiaan, karena kita negara kesatuan, ya itu bingkainya ada, payungnya ada, konstitusi. Tapi tidak ada sanksi yang nyata kan? Nggak ada. Dan itu juga nggak perlu kan, mestinya. Kenapa kan? Karena ya itu nanti membuat kisruh saja kan. Kalau kemudian dikit-dikit sanksi, padahal kan mekanisme ketatanegaranya tidak seperti itu. Karena bupati juga dipilih oleh rakyat kok. Tapi pasti itu akan menjadi catatan kan. Bupati ini, kepala daerah ini tidak mengikuti retret gitu kan. Pasti itu kan menjadi catatan tertentu di Kementerian Dalam Negeri gitu. Tapi begini, kalau pemerintah pusat atau katakanlah Presiden Prabowo kemudian juga reaktif memberikan sanksi kepada kepala daerah yang sekarang tidak ada, itu kekanak-kanakan juga. Makin runyam juga. Yang rugi rakyat juga. Kalau sanksi mungkin kan bisa dilakukan, mungkin agak yang berhubungan dengan dana alokasi khusus, dana alokasi umum, kemudian juga proyek-proyek dari pusat, kan mungkin bisa. Cuman kalau itu juga diterapkan, ya sama saja. Yang saya maksudkan sanksi itu tadi, itu pembatasan terhadap pengucuran macam-macam. Iya, makanya tapi kalau itu dilakukan oleh pemerintah pusat, ya itu blunder baru. Iya, itu blunder pemerintah juga. Jadi karena tidak boleh. Karena kan kepala-kepala daerah ini kan bukan kemauan dia untuk tidak datang kan. Mereka dalam posisi dilema, kecuali kalau kepala daerah itu melakukan sesuatu yang memang tidak benar-benar kebangetan gitu kan, mungkin bisa sanksi dana wali khusus dan dana-dana yang lain. Tetapi kalau ini kan kalau kemudian disanksi podo wae lah. Selama ini kan PDIP, terutama Bu Mega kan selalu menyampaikan bahwa presiden, siapapun kepala daerah yang dari PDIP itu adalah petugas partai. Kan? Itu menurut saya semakin menguatkan atau paling tidak semakin membuat stigma petugas partai itu jadi negatif kan. Jadi akhirnya banyak yang menilai kepala-kepala daerah atau pejabat yang berasal dari PDIP itu petugas partai. Padahal kan harusnya benar-benar petugas rakyat, mereka dipilih oleh rakyat. Kalau tadi Mas Kohar bilang begitu kesetiaan kepada negara dimulai, kesetiaan kepada rakyat berakhir. Presiden Filipina kan mengatakan itu kan, Manuel Quezon itu yang berkuasa 1935 sampai 44. John F. Kennedy juga bilang begitu. Memang sudah sebegitu. Bahwa partai itu juga menjadi sesuatu yang penting, itu memang tidak kita nafikan. Karena mereka menjadi kepala daerah, menjadi pejabat itu kan
diusung oleh partai. Tetapi ketika dia sudah terpilih, ya semestinya yang diutamakan adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat, baru kemudian kepentingan partai. Bukan kepentingan partai dulu, baru kepentingan rakyat. Itu menurut saya kebalik-balik. Tapi mungkin Bu Mega juga masih buka peluang untuk ada negosiasi lah. Karena kan instruksi yang dia sampaikan kepada para kepala daerah dari PDIP itu kan menunda, bukan melarang kan? Ya. Gitu. Ya pasti, karena dalam politik itu kan ada negosiasi. Dan negosiasi itu kan selalu nanti tarik ulur. Ada drama-drama di situ kan. Apalagi politik di Indonesia itu penuh dengan drama kan. Ya kalau nanti kamu berani menahan saya, maka akan saya ledakkan kan. Ya, gitu. ini juga yang itu udah mulai tapi udah mulai bocoran itu sudah dikeluarkan. Video kan sudah muncul. Tapi nggak ada ledakannya itu. Biasa-biasa aja itu. Ya seperti yang kita duga mungkin. Yang kita bertiga, saya setidak-tidaknya lah. Yang pernah menduga bahwa ya jangan-jangan ini bluffing aja. Meriam bambu. Dia kan jangan-jangan ini meriam bambu. Nah, itu kan bagian dari drama-drama politik, bagian dari negosiasi politik. Hanya memang kalau selamanya politik kita di negeri ini diisi hanya dengan negosiasi, diisi dengan drama-drama, maka alangkah kasihannya tuh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena ya mereka menjadi tidak diperhatikan. Yang paling penting itu adalah siapa kuat, tarik ulurnya paling kuat, ya dia akan selalu menang. Padahal yang dibutuhkan dari politik kan bukan itu. Politik itu kan dibutuhkan untuk mencapai apa? Kesejahteraan kan. Untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kesejahteraan, untuk menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang punya kekuatan. Itu kan tujuan politik itu. Nah, kalau alatnya adalah partai politik. Nah, kalau alat dijadikan tujuan, kekuasaan dijadikan tujuan, ya selesailah itu demokrasi. Karena bukan itu. Demokrasi pun juga alat. Ya. Alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu akan kesejahteraan rakyat. Bagaimana membuat rakyat sejahtera, itu yang paling penting. Nah, kalau politik hanya dijadikan dengan drama main sandra, drama untuk menekan satu dengan yang lain, kalau masih dalam konteks negosiasi wajar lah. Untuk sebuah program, untuk sebuah kebijakan, ada checks and balance itu sesuatu yang harus di dalam demokrasi mesti ada itu. Kita wajar, kita tidak boleh mengeluhkan itu karena pilihan kita kan konsensus kita kan sudah konsensus yang demokratik, konsensus yang setia terhadap model dan cara demokrasi. Karena itu yang dianggap paling efektif untuk sebuah negara dengan model majemuk seperti Indonesia ini yang kepentingannya luar biasa. Nah, tetapi dengan hanya diwarnai oleh itu, setiap katakanlah misalnya kasus hukum selalu dibarter dengan perkara negosiasi, ya selamanya akan hukum berada di dalam ketiak politik. Hukum berada di bawah ketiak kekuasaan. Hukum tidak mandiri. Kita bukan negara hukum namanya, tapi negara kekuasaan. Nah, yang diharapkan dari sebuah proses politik demokrasi itu adalah mengembalikan Indonesia, mengembalikan negara kita itu sebagai negara hukum. Jadi setiap apa yang dilakukan dalam proses-proses hukum ya memang fakta dan buktinya memang fakta bukti hukum gitu loh. Bukan karena ini nanti kalau saya tepuk dia maka akhirnya muncrat ke muka sendiri saya gitu kan. Jangan jadikan seperti itu. Kalau seperti itu ya selamanya hukum itu takluk oleh kekuasaan atau kekuasaan apapun lah ya. Nah, apalagi kan sekarang misalnya gini, PDIP partai pemenang meskipun dia bukan mayoritas. Nah, dengan jumlah yang banyak itu kan nggak boleh dong sewenang-wenang. Karena dia juga bukan 50% plus 1 loh. Dia 20% saja nggak nyampe kan. Ya, tapi di Indonesia kan nggak ada partai itu pun sudah menang menjadi terbanyak gitu loh, peraih suara terbanyak, tapi bukan mayoritas tunggal. Nah, karena dia bukan mayoritas tunggal, ya mestinya dia harus siap dong bergandengan dengan yang lain. Tetapi begini, kalau kita berpikir dari sudut proses checks and balances ya,
apa yang dilakukan oleh Bu Mega juga patut dicatat secara positif juga. Kenapa? Karena dia menjaga azas keseimbangan. Biar tidak semuanya monolit satu suara. Yang kan di episode sebelumnya kan saya menganalisis, saya mengatakan bahwa Pak Prabowo ini tipologinya tidak menyukai kegaduhan. Lebih menyukai harmoni. Meskipun itu sesuatu yang mustahil. Karena di mana-mana yang namanya sistem demokrasi itu pasti gaduh, pasti riuh. Terjadi saling perdebatan itu nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah hanya gara-gara perdebatan, hanya gara-gara negosiasi politik, lalu semuanya berantakan, lalu semuanya mandek gitu, pembangunan tidak bisa jalan. Nah, itu salah itu. Itu berarti menjadikan hasrat untuk berkuasa, untuk menang-menangan menjadi nomor satu. Bukan menyejahterakan rakyat. Itu berarti demokrasi yang salah kalau seperti itu. Sementara kalau masih dalam perdebatan, ini begini, ini begitu, ini saya tidak setuju, kamu boleh mendebat saya, itu wajar. Gaduh pun juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya sekarang kasus hukum, Mas, mau dibalas, Hasto mau membalas dengan, katakanlah, ya kan kemarin dia sudah berteriak, periksa juga Pak Jokowi dan keluarganya. Kan kemudian ditantang juga oleh KPK kan, ya silakan tunjukkan dokumennya mana. Ya, termasuk Pak Jokowi juga sudah menjawab. Ya, Pak Jokowi juga sudah menjawab. Ya, kalau ada fakta hukum, ya kalau silakan ada saja, kan, gitu. Buktinya silakan saja. Ya, gitu, kan. Jadi nggak apa-apa. Berarti tugas dari timnya Hasto untuk menyiapkan dokumen itu, melaporkannya kepada KPK. Dan tugas KPK adalah untuk meneliti semua laporan dari masyarakat. Jangan diada-adain kalau memang tidak ada. Tetapi kalau memang ada, ya jangan dihilangkan, kan gitu. Prinsipnya pokoknya begitu. Bagaimana biarkan tangan hukum bekerja. Biarkan tangan politik juga bekerja dengan sendirinya. Tetapi yang paling prinsip adalah politik tidak boleh menaklukkan hukum. Hukum tidak boleh ditaklukkan oleh politik. Begitu juga hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat politik. Jadi dua-duanya nggak boleh. Politik kemudian mengangkangi hukum, nggak boleh. Tapi hukum menjadikan politik sebagai alat, hukum dijadikan sebagai alat politik juga tidak boleh, gitu loh. Itu yang dikhawatirkan oleh sejumlah analis politik ya. Hukum dijadikan alat politik terkait dengan puluhan kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir gitu loh. Kan yang terjadi sebelum-sebelumnya kan hukum itu menjadikan instrumen untuk menekan mereka yang tidak sejalan gitu loh, untuk menekan mereka yang tidak sepaham. Nah, kekhawatiran itu saya pikir juga masuk akal gitu loh, karena itu pernah terjadi gitu kan. Nah, tentu saja balik lagi ke sekarang ini kepala daerah ini kan dalam posisi yang sulit, kepala daerah dari PDIP kan, ya kan. Langkah tadi itu menggunakan hukum sebagai alat politik itu bakal ditempuh nggak terhadap mereka-mereka yang melawan dalam tanda kutip sesuai dengan keinginan ketua umum partai PDIP gitu loh. Iya, saya pikir kan yang bisa menggunakan hukum untuk kepentingan politik kan yang lagi berkuasa ya. Ya itu dia. Jadi kalau dalam kasus ini kok saya melihatnya tidak lah ya. Karena ya mungkin presiden itu juga paham bahwa kepala-kepala daerah itu juga mengalami situasi yang serba salah kan. Jadi kalau dia sampai menggunakan tangan hukum, kalau itu benar saja itu keterlaluan menurut saya. Tapi kalau mereka akhirnya datang itu kok saya pikir karena kesadaran dia, atau bisa jadi kemarin itu kan katanya sudah ada koordinasi komunikasi dengan pihak pemerintah kan. Bisa jadi dari PDIP juga sudah memberikan sedikit lampu hijau. Bisa jadi itu. Jadi ini masih jadi proses negosiasi, tetapi apapun kalau kemudian hal ini dinego juga, jadi kok ya lagi-lagi ujungnya kan kekuasaan. Jadi benar Mas Kohar bilang ya, kalau semuanya soal hukum, soal politik itu dicampur aduk, kemudian saling nego karena kepentingan masing-masing, terus rakyat itu kapan diperhatikan? Kan sebenarnya itu yang jadi persoalan. Jadi sekali lagi kok saya melihatnya PDIP itu melawannya dengan cara yang salah ya. Kalau dia benar-benar ingin melawan dalam kasus Pak Hasto, PDIP ketua umumnya atau Pak Hastonya, kalau udah
Yang katanya dulu dia banyak sekali video, banyak sekali bukti, beberkan dong. Dan rakyat menunggu, saya juga sangat menunggu. Sekalian buka-bukaan bahwa diduga Pak Hasto itu bersalah, nanti diputuskan oleh pengadilan. Tetapi kan publik juga tidak menutup mata bahwa masih ada kasus-kasus lain yang selama ini diabaikan oleh penegak hukum, termasuk KPK. Soal tuntutan dari Pak Hasto harga keluarga Jokowi, Pak Jokowi diperiksa, masuk akal kok. Karena fakta-fakta kan sudah terang benderang, kayak kasusnya Bobi Nasution. Terang belum. Baru disebut di pengadilan. Ya, enggak, fakta bahwa ada dugaan gratifikasi itu kan terang. Oleh mantan Gubernur Maluku Utara ya. Enggak, ya itu yang Blok Medan. Itu kan masih disebut. Tapi kalau dia menggunakan pesawat jet pribadi kan diduga kuat gratifikasi. Gratifikasi itulah bagian dari korupsi. Ya sebenarnya dituntut dong. Kemudian juga Kaisang dulu katanya karena dia sudah pisah kakak ya. Apakah itu yang dinamakan keseriusan untuk memberantas korupsi? Ya sebenarnya tuntutan yang dilakukan oleh Pak Hasto lepas karena ini untuk untuk menutupi, bisa jadi untuk menutupi apa yang dia lakukan, menurut saya masuk akal juga. Termasuk di video terakhir yang disampaikan itu, yang soal melindungi Gibran dan Bobi ketika menjadi wali kota yang 3 mengubah. juta. Iya betul. Ya, tapi saya pikir itu kok masih terlalu sumir ya. Ya. Itu kan masih segala dugaan-dugaan dan buktinya itu menurut saya juga tidak mengarah ke sesuatu yang sangat kuat. Katanya 3 juta dolar, tetapi tidak jelas apakah yang merevisi undang-undang KPK itu kan katanya dia mengaku mendapat pertanyaan dari Novel Baswedan, dan tapi belakangan Novel bilang katanya waktu itu mau mengaku ketemu sama Pak Hasto, tetapi cuma obrolan singkat saja kan. Jadi kalau mau melawan itu ya tunjukkan yang betul-betul bisa meledak, bisa menggelegar. Dan kita juga menunggu juga kayak Bu Kony itu. Katanya dia sudah yang di arsip-arsip dokumentasi yang disimpan yang sudah dinotariskan di Rusia itu ya segera ungkap, segera beberkan. Dia menunggu restu atau permintaan dari Pak Hasto. Ya, tapi kalau itu jadi kan ada maunya kan. Jadi kan dari awal kita sudah memprediksi memang karena itu ada sesuatu. Iya, saling menyandra kan, tawar-menawar kan. Jadi judul kita kan pakai tanda tanya. Karena kan masih misterius itu. Siapa yang akan diledakkan Hasto kan gitu. Iya, jadi meriam bambu. Ledakan itu publik akhirnya juga macam-macam. Ini juga cuman permainan elit lah, permainan politik. Ya tunjukkanlah Pak Hasto, pertama dia buktikan bahwa dia memang tidak bersalah nanti di pengadilan, dan kalau mau ya segera ungkap semuanya. Iya, tapi di luar itu sebenarnya retreat ini yang berlangsung untuk kepala daerah ini kan berlangsung sampai 1 pekan kan? Iya. Sebenarnya urgensinya apa, Mas Yohan? Ya, kalau saya melihat begini, yang pertama, ini kan Pak Prabowo melakukan sejumlah pemangkasan anggaran, efisiensi, dan termasuk yang kena pemangkasan anggaran kan daerah. Nah, disitulah akan dijadikan sebagai forum untuk memberikan sharing, penjelasan. Mengapa pemangkasan dilakukan? Di wilayah mana saja pemangkasan itu bisa dilakukan? Atau di wilayah mana saja pemangkasan tidak layak untuk dilakukan? Jadi sharing, kemudian melihat potensi, lalu mencari solusi. Bagaimana pemangkasan ini bisa jalan? Yang penting adalah apa? Misalnya ada itemnya A, B, C, D. Katakanlah ATK misalnya. Itu kan banyak sekali ditemui di daerah-daerah yang bersembunyi dalam tanda kutip. Bersembunyi di balik ATK itu untuk mencari keuntungan lah. Mencari keuntungan, mencari proyek. Dari ada alat tulis kantor sampai nilainya miliaran. Gitu. Itu kan sesuatu yang kalau kita pernah melihat videonya Anies Baswedan waktu masih menjadi gubernur Jakarta. Itu salah satu yang dilakukan oleh Anies ketika dia menyisir anggaran itu untuk kemudian juga efisiensi. Itu adalah anggaran ATK. Dia itu sampai tanya satu persatu ke kepala ke dinas wilayah ini. Ini
barangnya kenapa kok harus diganti? Ini kok pengadaannya sampai sekian, misalnya laser apa namanya? Poin laser itu. Karena Anies mendapati bahwa poin laser itu di mejanya sendiri itu ada beberapa, tiap tahun ada ganti. Padahal masih yang beberapa tahun sebelumnya masih berfungsi sangat baik. Katakanlah misalnya itu garansinya 5 tahun. Ya berarti kalau garansinya 5 tahun ya baru 5 tahun aja diganti. Atau setidak-tidaknya 3 tahun karena ada beberapa kerusakan. Berarti yang perlu dibeli bukan alatnya, tapi mungkin baterainya. Nah, sampai itu, dan ketika disisir itu nilainya besar sekali. Nah, hal-hal seperti itu, bagaimana cara mengelola negara ini untuk mencapai kategori clean government dan good governance. Itu ya dengan cara seperti retreat, cara seperti sosialisasi. Mungkin kalau sosialisasi kan memakan biaya yang lebih besar. Karena harus ada tim datang ke kabupaten ini. Nah, dengan cara sekali brek dilakukan di situ, maka ada poin-poin yang bisa dihemat. Nah, itu salah satu ya. Kedua ya, ini kan pilkada serentak, pelantikan bupati, kepala wali kota dan gubernur secara serentak untuk pertama kalinya di Indonesia. Segala sesuatu yang pertama kalinya tentu itu membutuhkan peran yang besar dari para stakeholders, ya, termasuk para kepala daerah ini. Nah, begitu kepala daerah ini tidak ikut retreat, maka ada beberapa informasi yang boleh jadi akan lewat, akan miss nantinya. Jadi, mana yang kenapa, misalnya ketika pemerintah menjelaskan kenapa ini kok dikurangi. Dana transfer ke daerah ini yang dikurangi itu item apa saja misalnya. Kan kalau tidak dilakukan koordinasi bisa berbahaya. Bisa saja nanti, ini pemangkasan anggaran, udah nggak usah rapat. Ya kan bahaya kalau nggak usah rapat, nggak ada perencanaan bagaimana? Ya kan repot. Lalu nggak usah ada pembangunan infrastruktur, ya legasinya apa nanti kan? Kan paling kelihatan kan sebetulnya infrastruktur. Infrastruktur itu tetap boleh, tetapi memang sesuatu yang infrastruktur yang betul-betul dibutuhkan. Infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur jalan, itu semua yang harus beres. Nah, hal-hal seperti ini kemudian diberikan pembekalannya itu melalui retreat semacam ini. Maka kalau ini dijalankan secara benar, semuanya, proses-proses retreat ini, modulnya, maka ini adalah sebetulnya cara yang bagus untuk bagaimana mengelola negara ini supaya ada ritme yang sama, maksud yang sama, visi yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, kira-kira begitu. Mewujudkan pertumbuhan 8%. Nah, pertumbuhan 8% itu mustahil bisa capai kalau daerah tidak terlibat. Daerah-daerah yang sebetulnya potensial misalnya, itu bisa di-upgrade kalau dia didampingi. Menyedihkan loh kalau kita lihat di wilayah-wilayah yang tidak pernah disentuh oleh pendampingan itu. Mereka itu, boleh jadi, jangankan kok yang canggih-canggih kemudian menggunakan aplikasi yang canggih, yang sederhana saja masih banyak yang miss, masih banyak yang terlewat. Nah, kalau di situ tidak dilakukan keserentakan, barangkali kekhawatirannya adalah ini nanti ada perbedaan lagi, nanti butuh lagi ini, sehingga maksud dari berbagai isu yang dilontarkan oleh pemerintah pusat akhirnya berantakan semua. Nah, ini tafsiran saya. Tafsiran saya kira-kira seperti itu. Ya, kalau makanya kan kalau ditanya positif negatifnya seperti itu. Tetapi ya apakah tidak ada celahnya? Ya tetap ada. Ya, meskipun untuk melaksanakan itu kan negara mengeluarkan uang sampai 13 miliar. Padahal katanya lagi efisiensi itu kan jadi pertanyaan tapi publik. Makanya kan gini, efisiensi itu kan tergantung urgensi. Ya. Efisiensi itu bukan berarti semua diefisienkan, enggak. Ya misalnya begini, sesuatu itu hanya bisa dikerjakan oleh 2 orang. Nah, 2 orang. Tapi kalau kemudian dikerjakan 1 orang tidak bisa, ya bukan berarti, ya sudah kamu kerjakan sendiri ya, nanti nggak jalan pasti. Bukan begitu efisiensi. Efisiensi itu hal-hal yang masih bisa ditunda, ya ditunda. Sesuatu yang tidak perlu saat ini, ya tidak perlu diadakan saat ini. Contoh yang tadi dilakukan oleh
Anies Baswedan ketika menjadi gubernur Jakarta. Kalau sekarang si Pak Demul, Deddy Mulyadi. Deddy Kalau Mulyadi. video yang sering beredar itu kan dia membeli jadi anggaran lama ATK yang sampai ratusan miliar. Kemudian mobil dinas yang berpuluh-puluh sampai masuk menjadikan mobil dinas yang panjang itu. Iya. Untuk kita juga terkaget-kaget. Loh, videonya Anies kan sama juga. Kalau Anies kan cuma misalnya pointer, spidol. Itu semua ternyata anggarannya sangat besar. Bahkan langganan di sebuah dinas pendidikan kalau tidak salah, itu langganan air pam itu sampai berapa puluh miliar gitu. Nah, ya itu kayak begitu-begitu kan ugal-ugalan betul. Selama ini dijadikan ruang-ruang untuk berlindung. Nah, kalau ruang-ruang berlindung itu yang kemudian diefisienkan, kok saya kira itu akan sangat bermanfaat. Tetapi kalau yang diefisienkan adalah ruang-ruang yang mestinya tidak boleh diketatkan lagi, ya jangan gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu, termasuk retreat ini kan misalnya 13 miliar, tapi ada 400 kepala daerah yang datang, itu tetap bisa dikatakan sebagai penghematan. Kalau di meskipun itu bisa dilakukan dengan misalnya teknologi sekarang kan bisa pakai Zoom. Tapi kalau di retreat itu ada susah. ini nggak? Ada semacam baris berbaris? Ada. Tapi gini, kalau ada ilmu di itu fisik tuh apalah yang saya baca itu di kesehatan itu, kayak baris berbaris, kayak senam bersama itu secara psikologis itu bisa memicu soal kedisiplinan, bisa memicu soal solidaritas. Ya mudah-mudahan bisa apa yang manajemen kan begitu. Yang dilakukan di Akmil, apalagi di Akmil ini kan. Dan Pak Prabowo ini kan kayaknya orientasinya itu kan dia kayaknya cinta betul dengan Akmil kan, untuk menggojlok kepala daerah. Ya mudah-mudahan tidak sia-sia 13 miliar itu. Tapi yang kita khawatirkan juga sudah kita semangatnya efisiensi, banyak sekali yang mempertanyakan, kemudian menggelar ini nanti hasilnya jong. Masing-masing tetap jalan sendiri-sendiri, masing-masing masih ugal-ugalan mengelola keuangan daerah. Itu kan yang negara rugi 2 kali, apalagi rakyat rugi berapa kali itu. Itu nanti alasannya begini, orang sudah dibuat retreat di Akmil aja masih jong, apalagi nggak dibuat kan gitu. Tapi begini Mas, saya itu ada sedikit confused ya dengan istilah retreat, karena sepemahaman saya retreat itu kan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya religiusitas kan gitu kan, seperti itu kan istilah di Katolik kan, dan di KBBI itu juga begitu. Dalam KBBI itu retreat itu artinya memisahkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Bahkan menurut kamus Cambridge, retreat adalah menjauh dari satu tempat atau orang untuk melarikan diri dari pertempuran atau bahaya. Nah, kenapa istilah yang dipakai itu retreat? Ya mungkin itu untuk sementara untuk menenangkan diri, dan tujuannya untuk menjalin solidaritas. Kalau tujuan retreat yang dimaksud oleh pemerintah itu kan untuk sinkronisasi. Salah satu ya, orientasi dan sinkronisasi. Jadi apapun lepas dari istilahnya emang agak kurang tepat sih emang. Tetapi sekali lagi nanti rakyat tinggal nunggu pembuktian aja kok. Dan kalau kemudian ada rakyat atau sebagian rakyat yang pesimis, ya saja wajar-wajar saja. Sekarang fakta kan menunjukkan sebelum menjabat kepala daerah teken fakta integritas di depan KPK, tidak akan korupsi. Tapi faktanya apa? Puluhan kepala daerah juga masih korupsi. Jadi nanti kita tunggu hasilnya itu, apakah ini hanya buang-buang uang negara atau ya memang ada manfaatnya. Tapi kalau kita berangkat belajar dari apa yang terjadi di kabinet, kok saya pikir masih perlu ada peningkatan atau pembenahan yang lebih serius. Makanya retreatnya lebih lama daripada kabinet. Kabinet itu 3 hari ya. Ini 1 minggu. Iya, 1 minggu. Tujuannya kan karena sudah dievaluasi kok. Kurang lama ini kayaknya kurang lama kesimpulannya. Kita takutkan karena lama malah bosan, malah jenuh kan. Di daerah tempat mereka memimpin itu akhirnya. Sekarang seminggu tuh daerah siapa yang mengendalikan? Ya ada mungkin sekdanya. Ada sekda. Ya, padahal begitu. Ada dijalankan dengan cara Zoom. Padahal begitu dilantik itu harusnya kan langsung ke daerah itu kan punya pemimpin kan. Itu jadi persoalan juga sebenarnya. Kenapa sih mesti seminggu? Iya.
Soalnya nggak cukup loh sehari. Jadi sebenarnya gini, balik lagi ke persoalan langkah Ibu Mega ya, yang tadi Mas Kohar meyakini ini sebagai sebuah bentuk perlawanan kan. Perlawanan tipis-tipis ya. Perlawanan tipis-tipis. Akankah perlawanan ini menjadi tebal? Saya sanksi, terus terang. Saya menyaksikan itu karena kekuatan yang dimiliki oleh PDIP sekarang, Bu Mega sekarang sangat tipis. Apalagi isu yang dibawa adalah bukan isu yang betul-betul clean ya. Maaf, bukan bermaksud untuk menjudge, bukan. Tapi ini kan isu kan yang bermula dari sebuah dugaan perilaku koruptif itu, dugaan aksi korupsi. Maka kalau ini perlawanan, katakanlah misalnya dulu ketika melawan Mahkamah Konstitusi soal etika, di situ kan respon bagus, positif, karena memang itu pamrihnya adalah pamrih untuk menegakkan demokrasi etika. Tetapi ketika itu berubah, sekarang isunya itu adalah isu yang ada kaitannya dengan dugaan korupsi, berapapun nilainya kan itu suatu yang lain. Maka pandangan kan kemudian terbelah kan, pandangan publik. Pandangan publik kan akhirnya kan menganggap bahwa, salah satunya menganggap bahwa ini kekanak-kanakan, reaktif. Ini bukan perlawanan yang perlu. Kan ada perlawanan yang perlu, ini bukan perlawanan yang perlu. Ini semacam kemarahan gitu loh. Jadi kemarahan itu bisa melahirkan perlawanan. Tetapi kalau perlawanan semata-mata didasarkan atas kemarahan, maka boleh jadi nantinya menjadi sebuah perlawanan yang sia-sia. Atau malah dia menjadi blunder. Nah sekarang aja kan kalau kita saksikan kan sudah ada yang mengatakan bahwa ini coba aja kalau waktu dulu dilakukan ini. Kenapa dulu diem-diem aja? Begitu sekarang bersimpang jalan politik, kok kemudian tiba-tiba marah kan begitu. Makanya kan banyak orang yang mengapresiasi Pak Surya Paloh kan. Karena betul. Surya Paloh kan tidak melakukan perlawanan yang membabi buta. Perlawanannya perlawanan yang memang perlawanan secara hukum kan. Menyediakan katakanlah pembela, pengacara, menjernihkan persoalan-persoalan yang sebetulnya memang bukan masalah, tapi kemudian dibawa-bawa ke masalah. Maka yang terjadi kan kemudian nggak ada stigma negatif, nggak ada stigma yang membuat orang kemudian berpikir negatif. Tapi ketika sekarang dengan cara-cara seperti itu, misalnya melarang kepala daerah dari partai untuk retreat, kan apa yang ditanggapi publik? Ya, semua sekarang kan kor serempak mengatakan bahwa, oh berarti benar ini selalu dikait-kaitkan dengan petugas partai. Nggak rela kalau dia setia kepada negara ini atau pemerintahan ini gitu. Jadi mestinya kalimat bahwa karena kalian sudah dipilih oleh rakyat, sudah dilantik menjadi kepala daerah, maka kami wakafkan kalian. Bukannya diserahkan, kami wakafkan gitu. Wakaf itu kan berarti kita udah nggak inget-inget lagi lah bahwa barang ini milik kita. Sudah diminta lagi. Sudah nggak diundat-undat gitu. Itu namanya wakaf. Kalau wakaf diundat-undat ya nanti kalau di makam sengsara kita nggak dapat jadi pahala. Siksa kubur. Dan itu yang dikritisi oleh jariah, jadi nggak jadi jariah. Itu yang dikritisi oleh publik kan. Gitu loh. Sayangnya ya sampai sekarang itu masih dilakukan oleh Ibu Mega. Tapi saya lupa tadi itu. Retreat ini kan Kementerian Dalam Negeri kan, hostnya dia. Iya kan, hostnya dia. Iya kan, itu tadi saya lihat di IG-nya Kementerian Dalam Negeri itu memposting kan kegiatan di Magelang itu kan, lagi di senam joget-joget itu. Hampir sebagian besar komentarnya itu nyinyir semua, itu menghabisi. Artinya apa? Saya melihat bahwa kelihatannya publik sudah tidak percaya dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini. Sebagian besar itu. Gitu. Tapi karena ini sudah hampir 1 jam ya, harapannya Mas Jaga seperti apa? Kalau saya sih berharap Bu Mega terus melawan. Tapi dalam tanda kutip, melawan sebagai oposisi. Menurut saya ini ketika Bu Mega mulai menunjukkan posisinya, kok saya setuju juga. Paling tidak kita itu harus ada oposisi lah.
masa kita semuanya mau jadi pemerintah? Kalau jadi pemerintah nanti kan akhirnya kan parlemen jalanan. Kemarin belum apa-apa udah begitu banyak demo di jalanan kan oleh para mahasiswa dan para aktivis. Karena melihat DPR karena partai-partainya tuh sebagian hampir semuanya sudah ke pemerintah, ya tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Jadi kalau kemudian PDIP itu menjadi oposisi melawan, saya setuju. Cuman yang saya ingatkan alasannya, argumentasinya harus betul-betul substantif. Jangan kayak sekarang karena diduga karena tidak terima sekjennya dijadikan tersangka, ditahan, apalagi dalam kasus korupsi. Sebenarnya ya praduga tidak bersalah. Sebenarnya kalau ketika elit partai, apalagi seorang ketua umum partai politik, ketika anak buahnya itu tersangkut kasus korupsi, sebenarnya harus menegakkan posisi bahwa dia mendukung penegakan hukum. Harusnya, apalagi kasus korupsi loh. Kalau kemudian ada kasus korupsi, meskipun kerugiannya berapapun ya, kalau kemudian masih juga dibela-bela dengan cara-cara yang menurut saya malah kebablasan kok. Kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tapi publik juga lagi menunggu ini. Jadi nggak Bu Mega datang ke KPK? Karena kan Hasto sudah jadi tersangka, Hasto juga sudah ditahan. Menurut saya KPK juga harus sadar diri juga apa yang dilakukan oleh Pak Hasto dan PDIP harusnya menjadi bahan introspeksi mereka. Masih banyak sekali lagi kasus-kasus korupsi itu yang luput. Terakhirlah kalau kita masih hangat, mudah-mudahan ini menjaga kita tidak lupa dalam kasus pagar laut. Apa yang sudah dilakukan KPK? Katanya waktu itu akan menelusuri kasus korupsinya kan, dugaan kasus korupsinya kan. Sekarang kita nggak tahu kok apa yang perkembangannya seperti apa. Malah katanya ya kayaknya udah dilokalisir dengan penetapan tersangka kepala desa itu. Arsid. Iya, itu kan kalau kemudian ada mastermind gone with the wind. Iya, makanya kalau kemudian PDIP itu mencak-mencak karena menuding ada kriminalisasi, politisasi, ya itu sebenarnya di kalangan publik sudah dugaan itu kan sudah ada sejak lama. Ya buktikanlah KPK biar mereka tidak apa yang seperti dituduhkan oleh PDIP dalam kasus Hasto. Itu. Oke, Mas Kahar, closing statement. Ya, paling tidak begini. Jadi, sebuah demokrasi itu memang membutuhkan senam sehat. Senam sehat itu begini, senam sehat itu maksud saya, ada oposisi, ada yang berperan sebagai oposisi, mestinya partai politik. Tetapi kalau semua partai politik itu enggan menjadi oposisi, ya setidak-tidaknya kelompok sipil, elemen-elemen sipil harus siap menjadi oposisi. Dan biarkan oposisi itu berkembang. Oposisi itu hidup. Mengapa oposisi kita perlu oposisi? Karena oposisi itu ibarat senam, dia senam yang menyehatkan. Bukan senam yang membuat badan kita kemudian lunglai, akhirnya kita mati pelan-pelan. Enggak. Tapi justru dia senam sehat, kira-kira begitu. Nah, dengan adanya kelompok oposisi, elemen-elemen oposisi, maka demokrasi akan terus sehat. Pemerintah atau siapapun yang sedang berkuasa di level manapun, termasuk di level daerah, itu tidak akan semena-mena. Yang diuntungkan siapa? Kalau ada mekanisme checks and balances, ya rakyat. Rakyat kita yang diuntungkan oleh situasi seperti itu. Nah, sekarang ini sayangnya memang hampir semua partai politik kan diborong. Nah, akhirnya menyisakan PDIP. Nah, kalau kemudian PDIP itu memilih jalan oposisi dengan perlawanan ini, ya maka saya melihat ini sebetulnya sehat. Menjadi tidak sehat kan pada konteks isunya, alasannya. Tetapi kalau betul-betul bahwa diniatkan bahwa PDIP itu ingin namanya juga Partai Demokrasi kan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya dia harus memperjuangkan demokrasi dengan cara-cara seperti itu. Hanya memang ya model-model pengambekan, model-model klaim petugas partai dan seterusnya itu rasa-rasanya perlu untuk segera ditinggalkan lah. Karena itu pamrih masih. Itu sebuah perjuangan bukan mempertahankan demokrasi, tapi mempertahankan kekuasaan dan ya saya yang paling berpengaruh, kira-kira begitu loh, untuk menunjukkan siapa yang paling berpengaruh. Nah, Indonesia ke depan masih butuh
proses ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang publik yang sebagian menganggapnya sudah super pengap. Makanya ada aksi Indonesia Gelap itu. Meskipun itu juga narasi yang masih diperebutkan itu. Indonesia itu gelap apa terang? Kalau menurut Pak Ujang Komarudin kan Indonesia bercahaya. Terang benderang. Menurut mahasiswa kan akumulasi kemarahan itu sehingga menyebut bahwa Indonesia gelap. Kalau menurut Opung Luhut? Yang gelap kau. Bukan Indonesia. Ya, kita sih berharap PDIP terus melawan, tetapi melawan untuk membela Wong Cile, bukan membela elit. Itu aja. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya akan semakin menjauh lagi ya pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega. Tadi itu taplaknya sudah ditarik lagi. Tariknya kenceng lagi, jadi berantakan. Dan bisa jadi juga kayaknya Bu Mega itu mungkin agak kecewa juga ketika Pak Prabowo memuji habis-habisan. Bisa jadi. Yang hidup Jokowi tadi. Yang hidup Jokowi. Tapi kan juga Pak Prabowo membela Bu Mega juga. Masih ada lagi, Mas Yohar? Ya, ini di tengah kita tadi asik membincangkan retreat ini ada kabar baru bahwa Gubernur DKI, Gubernur Jakarta, DKJ, Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, memutuskan untuk hadir di retreat. Oh, sudah hadir? Sudah hadir dan memutuskan hadir dan mengatakan, ini menarik. Ya, dan bahkan menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusannya itu. Padahal kan Mas Pramono ikon ikon PDIP, dan saya kira sih menjadi mediator. Sekayaknya kehadiran ini saya kira bisa mencairkan akan mencairkan suasana. Tapi kita lihat aja nanti. Ya, ini kan dengan hadirnya Mas Pramono ini kan bisa ditafsirkan bahwa Ibu Mega juga sudah mulai memahami dan mudah-mudahan nanti segera nasi goreng jadi. Makan bareng lah. Ya, udah dipersiapkan agak lama. Munggahan. Nah, betul. Momentumnya kan munggahan kan. Munggahan di Magelang. Udah cukup ya ini. Atau mau kita bahas lagi? Enggak, cukup. Oke, cukup editorial saja. Oke, baik Sobat Indonesia. Demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.